Tidak semua kebutaan dimulai saat mata tertutup. Ada yang dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Dari satu air mata yang jatuh diam-diam di dada seorang ayah. Malam itu tenang, tetapi ketenangan yang menekan dada. Di tanah Kanaan, seorang nabi duduk dalam diam yang panjang. Wajahnya tampak teduh, namun hatinya terasa berat, seolah sedang menunggu sesuatu yang belum terjadi. Tetapi tak mungkin dihindari. Dialah Nabi Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tahu sejarah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, kami mohon tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang mendapatkan hikmahnya. Untuk yang dukung channel ini, semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusannya. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Ia bukan hanya seorang ayah, ia adalah seorang nabi, dan firasat seorang nabi jarang datang tanpa sebab. Di dalam rumah itu, seorang anak terlelap dalam tidur yang damai. Wajahnya bersih, hatinya jujur, dan masa depannya besar, terlalu besar untuk tidak diuji. Dialah Nabi Yusuf. Sejak kecil, Yakub melihat sesuatu yang berbeda pada Yusuf. Bukan sekadar ketampanan, bukan hanya kecerdasan, tetapi cahaya yang Allah titipkan secara halus. Suatu hari, Yusuf datang dengan suara polos, menceritakan mimpi yang tak biasa. 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Yakub terdiam lama. Ia memahami maknanya, dan justru karena itulah ia takut. Dengan lembut, ia menasihati agar mimpi itu tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya. Bukan karena curiga, tetapi karena ia tahu bagaimana iri bisa tumbuh bahkan di hati orang yang terlihat baik. Isyarat ini Allah abadikan dalam Quran Surah Yusuf ayat 4-5. Hari-hari berjalan seperti biasa, tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Namun, sesuatu mulai berubah. Tatapan sebagian saudara Yusuf tak lagi sama. Ada rasa tersisih yang dipendam, perbandingan yang terus dipelihara, dan setan tidak membutuhkan kebencian besar. Cukup satu pertanyaan kecil, mengapa bukan aku? Yakub merasakannya. Sebagai ayah, ia melihat perubahan itu. Sebagai nabi, ia tahu, jika Allah menghendaki ujian, cinta tidak akan mampu menghentikannya, hanya mampu menguatkan orang yang diuji. Malam-malamnya menjadi lebih panjang, doanya lebih sunyi. Ia belum kehilangan apapun, tetapi hatinya telah bersiap kehilangan. Belum ada tangisan, belum ada mata yang buta, belum ada kabar duka, namun takdir telah mulai bergerak perlahan. Dan kesedihan panjang itu sedang menuju rumah seorang nabi dengan langkah yang pasti. Pagi datang, tetapi kegelisahan malam belum benar-benar pergi. Rumah itu kembali dipenuhi suara langkah dan percakapan. Namun, di balik kebersamaan itu, ada hati yang mulai membandingkan, menimbang, lalu menyimpan luka. Para saudara Yusuf memperhatikan setiap gerak ayah mereka, setiap tatapan yang lebih lama, setiap kelembutan yang terasa tidak merata di mata mereka. Mereka mulai berbisik satu sama lain, bukan dengan suara keras, tetapi dengan perasaan yang saling menguatkan. Mereka berkata bahwa ayah mereka telah keliru, bahwa Yusuf telah mengambil tempat yang seharusnya dibagi rata, dan tanpa mereka sadari, bisikan itu berubah menjadi keyakinan. Jika Yusuf disingkirkan, semuanya akan kembali seperti dulu. Di sudut lain rumah, Nabi Yakub merasakan perubahan itu semakin jelas. Ia melihat sorot mata yang berbeda, nada bicara yang tak lagi hangat. Sebagai ayah, ia gelisah. Sebagai nabi, ia tahu, ini bukan sekadar cemburu biasa, ini ujian yang sedang disiapkan. Sementara itu, Nabi Yusuf tetap berjalan dengan hati yang bersih. Ia tidak memahami mengapa sebagian senyum terasa dingin. Ia tidak tahu bahwa ketulusannya sedang dihadapkan pada niat yang mulai menyimpang. Percakapan para saudara Yusuf pun berubah arah. Dari keluhan menjadi rencana. Dari rencana menjadi pembenaran. Mereka mengatakan bahwa apa yang akan mereka lakukan bukanlah kezaliman,
melainkan solusi. Sebuah alasan yang membuat hati mereka tenang meski salah. Inilah saat ketika dosa belum dilakukan, tetapi telah dianggap benar. Allah menggambarkan fase ini dengan jelas saat mereka berkata bahwa Yusuf lebih dicintai daripada mereka, dan keyakinan itulah yang menguasai hati mereka. Yakub mulai lebih sering menahan Yusuf di dekatnya, bukan untuk memanjakan, tetapi untuk melindungi. Namun perlindungan yang berlebihan justru menguatkan prasangka mereka yang telah sakit. Dan dari situlah satu ide muncul. Mereka berpikir untuk membawa Yusuf pergi bersama mereka. Awalnya terdengar wajar bermain, berjalan, menikmati hari. Namun di balik kata-kata itu, niat lain mulai bersembunyi. Pada titik inilah garis antara cinta dan kecemburuan semakin tajam. Dan satu langkah kecil menuju izin ayah akan membuka pintu bagi peristiwa yang jauh lebih besar. Kesedihan itu belum datang, tetapi jalannya sudah disiapkan. Permintaan itu akhirnya diucapkan dengan wajah yang dibuat ramah dan suara yang terdengar meyakinkan. Para saudara Yusuf datang menemui Nabi Yakub. Mereka berkata ingin membawa adik mereka pergi bersama bermain, berjalan, menikmati hari seperti saudara pada umumnya. Namun, dada Yakub terasa sesak, bukan karena ia mencurigai niat mereka sepenuhnya, tetapi karena firasat di hatinya tak mau diam. Ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Bukan takut pada jarak, melainkan pada perubahan hati manusia ketika iri telah menemukan jalannya. Dengan jujur, ia menyampaikan kekhawatirannya. Ia berkata bahwa ia takut Yusuf akan dilupakan, takut jika sesuatu menimpanya saat mereka lengah. Bahkan ia menyebutkan kemungkinan serigala bukan karena yakin, tetapi karena berharap alasan itu cukup untuk menghentikan kepergian. Namun jawaban yang datang justru terasa menusuk. Mereka meyakinkan bahwa mereka banyak dan kuat, bahwa tak mungkin mereka lalai, seakan jumlah dan tenaga bisa menjadi jaminan keselamatan. Di saat itu, Yakub berada di persimpangan yang berat antara firasat seorang nabi dan kepercayaan seorang ayah. Ia tahu, jika Allah telah menetapkan sebuah ujian, maka menahannya dengan ketakutan tidak akan mengubah takdir. Dan jika ia terus menolak, kecemburuan yang tersembunyi bisa berubah menjadi api yang lebih besar. Maka ia mengalah bukan karena tenang, tetapi karena berserah. Ketika Nabi Yusuf melangkah pergi, Yakub memandangnya lebih lama dari biasanya. Tatapan itu seperti ingin menghafal segalanya. Langkah kecilnya, wajahnya yang polos, senyum yang masih percaya. Ia tidak menangis. Belum, namun sebuah doa terucap lirih. Doa yang hanya diketahui Allah. Doa seorang ayah yang sedang menyerahkan sesuatu yang paling ia cintai sepenuhnya. Yusuf berjalan dengan ringan, tidak tahu bahwa langkah itu adalah awal dari perpisahan panjang. Dan Yakub berdiri di ambang waktu belum ditimpa musibah, tetapi sudah memikul beban kesedihan yang kelak akan menetap lama. Peristiwa izin ini Allah abadikan sebagai awal perubahan besar. Saat bujukan diterima dan perjalanan dimulai, langkah telah diambil dan takdir pun mulai bergerak tanpa bisa ditarik kembali. Perjalanan itu dimulai dengan tawa yang dibuat-buat. Di hadapan Yusuf, para saudaranya tampak biasa saja. Mereka berjalan bersama, berbincang, seolah tak ada apapun yang tersembunyi. Namun, setiap langkah menjauh dari rumah. Setiap jarak yang terbentang membuat wajah-wajah itu perlahan berubah. Ketika mereka tiba di tempat yang sepi, senyum itu menghilang. Yusuf mulai merasakan sesuatu yang asing. Tatapan yang dulu hangat, kini terasa dingin. Kata-kata yang biasa, kini terdengar pendek dan kaku. Ia ingin bertanya, tetapi rasa percaya menahannya. Lalu semuanya terjadi cepat. Mereka mengelilinginya, dan sebelum Yusuf sempat memahami apa yang salah, suara-suara saling bertumpuk. Tangan-tangan itu merenggutnya dari rasa aman. Ia ditanggalkan dari baju yang dikenakannya, baju yang menjadi saksi cinta ayahnya, dan di hadapannya menganga sebuah sumur tua. Yusuf memandang wajah-wajah itu, mencari satu saja yang tersisa sebagai saudara. Namun yang ia temukan hanyalah keputusan yang telah bulat. Ia tidak disakiti dengan pedang,
tetapi dijatuhkan dengan pengkhianatan. Ia dilemparkan ke dalam sumur. Gelap, sunyi, dan dingin. Di atas, mereka berdiri sebentar, bukan karena ragu, tetapi memastikan bahwa keputusan itu telah selesai. Lalu mereka pergi, membawa baju Yusuf, sebuah bukti palsu untuk sebuah kebohongan besar. Sementara itu, Yusuf sendirian di dasar sumur. Ia belum memahami takdir sepenuhnya, tetapi hatinya tidak runtuh. Dalam gelap itu, Allah menurunkan ketenangan, sebuah janji yang belum dipahami saat itu, namun akan menjadi cahaya di masa depan. Malam pun tiba. Di rumah, Nabi Yakub menunggu. Waktunya telah larut, tetapi Yusuf belum kembali. Dan ketika pintu akhirnya diketuk, yang datang bukanlah langkah kecil anaknya, melainkan awal dari kabar yang akan merobek hatinya. Malam telah larut ketika pintu rumah itu diketuk. Nabi Yakub bangkit dengan dada berdebar. Sejak senja, hatinya gelisah. Ada kegelisahan yang tak bisa ia redam dengan doa-doa pendek. Dan ketika pintu dibuka, kegelisahan itu menemukan bentuknya. Di hadapannya berdiri anak-anaknya. Baju mereka berdebu, dan di tangan mereka sepotong pakaian. Baju itu dikenalnya, terlalu dikenalnya. Wajah Yakub tak langsung berubah. Ia menatap kain itu, terlalu lama untuk ukuran seorang ayah yang berharap. Darah yang menempel terlihat jelas. Merahnya pekat, dan di balik darah itu ada cerita yang ingin mereka tanamkan. Dengan suara yang dibuat bergetar, mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala, bahwa mereka lalai, bahwa semuanya terjadi begitu cepat. Yakub tidak berteriak, tidak pula jatuh pingsan. Ia mengambil baju itu perlahan, menatapnya, lalu menatap wajah-wajah di hadapannya. Dan di sanalah hatinya memahami sesuatu yang tak diucapkan oleh kata-kata. Ia tahu serigala tidak merobek baju dengan rapi. Ia tahu darah bisa dipalsukan. Dan ia tahu yang paling menyakitkan, bahwa kebohongan ini telah disepakati bersama. Namun Yakub tidak membongkar mereka. Ia tidak menyebut satu nama pun. Ia tidak mengutuk. Yang keluar dari lisannya hanyalah kalimat yang berat, namun indah. Sabar, sabar yang indah. Bukan sabar karena tak sakit, tetapi sabar karena percaya bahwa Allah melihat segalanya. Malam itu, Yakub menyendiri. Ia membawa baju itu, menekannya ke dada. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh perlahan, tanpa suara. Ia tidak tahu di mana Yusuf berada. Ia tidak tahu apakah anak itu hidup atau mati. Namun, ia tahu satu hal, kesedihan ini tidak akan singkat. Dan sejak malam itu, rumah itu berubah. Satu kursi kosong, satu suara hilang, dan satu hati mulai belajar hidup bersama kehilangan. Tangisan panjang itu baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, tetapi luka itu tidak menutup. Rumah itu kembali menjalani rutinitasnya, namun tanpa suara yang dulu paling dirindukan. Setiap sudut menyimpan ingatan, setiap pagi membawa harapan yang sama, dan setiap senja menutupnya dengan kekecewaan yang sama pula. Nabi Yakub tetap menjalani hidup. Ia tetap memimpin keluarganya, tetap menunaikan ibadah, tetap berbicara dengan lembut kepada anak-anaknya. Namun di balik semua itu, ada kesedihan yang tidak pergi. Ia hanya diam dan menetap. Ia tidak lagi bertanya, bukan karena tak ingin tahu, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia harus mengadu. Kesedihannya tidak ia tumpahkan kepada manusia. Ia simpan rapat di dadanya, dan ketika malam datang, ia berbicara hanya kepada Allah. Hari demi hari, air mata itu jatuh perlahan, bukan tangisan keras, bukan ratapan putus asa, tetapi duka yang panjang dan sunyi. Kesedihan itu mulai mempengaruhi tubuhnya. Pandangannya melemah, matanya sering basah, bukan karena ia meragukan takdir, tetapi karena rindu yang tak memiliki alamat. Allah menggambarkan keadaan ini dengan kalimat yang singkat, namun dalam, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan. Dan dia adalah orang yang menahan amarah. Quran Surah Yusuf 84. Yakub tidak menyalahkan Allah. Ia tidak menuduh takdir. Ia hanya berkata bahwa kesedihannya ia adukan kepada Robnya semata. Sementara itu,
Para saudara Yusuf melihat perubahan itu. Mereka melihat ayah mereka semakin sering menyendiri, semakin jarang tersenyum, dan setiap kali nama Yusuf disebut, bahkan tak sengaja wajah Yakub berubah. Namun kebohongan yang telah mereka bangun terlalu besar untuk dihancurkan dengan pengakuan. Maka mereka memilih diam, dan diam itu menambah panjang penderitaan ayah mereka. Sedangkan Nabi Yusuf jauh dari rumah, sedang digiring oleh takdir Allah menuju jalan yang sama sekali tak terpikirkan siapapun. Ia hidup, ia dijaga, tetapi jarak antara ayah dan anak itu belum diizinkan Allah untuk disatukan. Maka kesedihan Yakub terus berlanjut. Tidak satu hari, tidak satu tahun, tetapi bertahun-tahun. Dan disinilah letak ujian yang paling berat. Allah mampu mengangkat duka itu seketika, tetapi Dia memilih menundanya. Bukan karena Yakub tidak dicintai, melainkan karena dari kesedihan inilah kesabaran yang paling indah sedang dibentuk. Waktu terus berjalan, tetapi kesedihan itu tidak ikut menua. Ia justru semakin menetap. Tahun demi tahun berlalu, dan Nabi Yakub semakin jarang memandang dunia dengan jelas. Bukan karena usia semata, tetapi karena air mata yang terlalu sering jatuh dalam diam. Tangisan yang tidak meledak-ledak, namun terus mengikis cahaya matanya. Ia tidak pernah berhenti berharap, namun harapan itu tidak lagi diucapkan dengan kata-kata keras. Ia menjadi keyakinan yang sunyi. Orang-orang di sekitarnya mengira Yakub telah terjebak di masa lalu. Mereka menganggap kesedihan itu seharusnya sudah selesai. Bukankah waktu seharusnya menyembuhkan? Bukankah seorang nabi seharusnya lebih kuat? Mereka tidak mengerti. Kesedihan ini bukan sekadar kehilangan. Ini adalah ujian iman yang panjang. Setiap malam, Yakub mengulang doa yang sama. Tidak dengan tuntutan, tetapi dengan kepasrahan. Ia tidak meminta waktu. Ia tidak menetapkan cara. Ia hanya menyerahkan rindu itu kepada Allah sepenuhnya. Anak-anaknya mulai merasa terganggu. Bagi mereka, menyebut nama Yusuf hanya membuka luka lama. Namun bagi Yakub, menyebut nama itu adalah cara bertahan hidup. Ia tahu, Nabi Yusuf tidak hilang dari penglihatan Allah, dan keyakinan itulah yang membuatnya tetap berdiri. Meski tubuhnya melemah, kesedihan itu kini bukan lagi tangisan sesekali. Ia telah menjadi bagian dari hidup, menjadi ibadah yang tak terlihat, menjadi sabar yang tidak dipuji manusia, tetapi disaksikan langit. Dan di saat semua orang mengira harapan telah habis, disitulah Allah sedang menyiapkan jalan yang paling tidak disangka. Tahun-tahun berlalu, dan ujian itu tidak hanya tinggal di hati. Ia kini merambah ke kebutuhan hidup. Tanah yang dulu subur mulai mengering, lumbung-lumbung menipis, dan keluarga itu merasakan apa yang dirasakan banyak orang, kekurangan. Di tengah kesulitan itu, Nabi Yakub tetap berdiri sebagai pemimpin. Ia membagi apa yang tersisa dengan adil. Tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya, meski tubuhnya semakin lemah dan penglihatannya semakin redup. Namun kesedihan dan kelaparan adalah dua ujian yang berbeda. Yang satu menguji hati, yang lain menguji keteguhan. Anak-anaknya mulai berbicara tentang negeri jauh yang masih memiliki persediaan, tentang perjalanan panjang, tentang harapan mendapatkan makanan. Kata-kata itu terdengar wajar, tetapi bagi Yakub, semuanya terasa berat. Setiap kepergian mengingatkannya pada satu kepergian yang belum kembali. Ia menatap wajah anak Kenania satu persatu. Anak-anak yang dulu ia besarkan, anak-anak yang kini memikul rahasia besar. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang tidak pernah hilang dari hatinya, Nabi Yusuf. Ia tidak tahu bahwa anak itu hidup dalam kemuliaan. Ia tidak tahu bahwa jarak yang memisahkan mereka kini berada di bawah kendali takdir yang sama. Yang ia tahu hanya satu, Allah tidak pernah salah mengatur. Maka di tengah kekurangan itu, Yakub kembali diuji, bukan hanya untuk bersabar, tetapi untuk melepas. Karena terkadang Allah tidak mengangkat kesedihan kita terlebih dahulu, melainkan menambah ujian lain, agar iman itu benar-benar berdiri tanpa sandaran selain Dia. Dan perjalanan baru pun akan dimulai. Perjalanan yang tampak untuk mencari makanan, namun sejatinya sedang mendekatkan kembali sesuatu yang lama terpisah.
Perjalanan itu akhirnya dimulai. Dengan bekal yang popasan dan hati yang penuh pertimbangan, anak-anak Nabi Yakub melangkah meninggalkan rumah. Mereka membawa harapan untuk kembali dengan makanan dan tanpa mereka sadari, sedang berjalan menuju bab takdir yang telah lama menunggu. Sementara itu, di negeri yang jauh, roda kehidupan berputar dengan cara yang tak pernah terbayangkan oleh Yakub. Di sana, kekuasaan dijalankan dengan ketegasan, gudang-gudang dijaga rapi, dan setiap orang yang datang untuk meminta jatah harus melewati satu pandangan yang tajam namun adil. Pandangan itu milik Nabi Yusuf. Ia berdiri tegak, berwibawa, dan tenang. Tak ada lagi sumur, tak ada lagi gelap. Luka lama telah ditempa menjadi kebijaksanaan. Namun, di balik ketegasan itu, hatinya tetap lembut dan ingatannya masih menyimpan satu wajah yang tak pernah pudar. Ketika rombongan asing itu datang, Yusuf memperhatikan mereka lebih lama. Wajah-wajah itu terasa dekat, terlalu dekat untuk dianggap asing. Ada cara bicara, ada gerak tubuh, ada sorot mata yang membangkitkan kenangan lama. Mereka tidak mengenalinya, dan itulah yang membuat pertemuan itu terasa timpang. Yusuf mendengar mereka berbicara, menyebut ayah, menyebut keluarga. Setiap kata jatuh seperti potongan puzzle yang kembali ke tempatnya. Dadanya bergetar bukan oleh amarah, tetapi oleh rindu yang selama ini ditahan. Namun ia menahan diri, belum waktunya membuka tabir. Ia melayani mereka dengan adil, memberi jatah sesuai aturan. Tidak lebih, tidak kurang. Tetapi dalam keadilan itu, ia menyimpan rencana bukan untuk membalas, melainkan untuk menguji, menimbang, dan menyiapkan pertemuan yang lebih besar. Sementara itu, di rumah, Yakub menunggu. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkah itu kini berada sangat dekat dengan jawaban doanya. Ia hanya tahu satu hal: jika Allah mempertemukan sesuatu, Dia tidak pernah melakukannya tanpa hikmah. Dan di antara jarak yang masih terbentang itu, dua hati ayah dan anak sedang digiring oleh takdir yang sama menuju satu pertemuan yang belum diizinkan untuk terjadi. Pertemuan itu selesai tanpa pengenalan, namun tidak tanpa bekas. Ketika rombongan itu bersiap pergi, Nabi Yusuf memandangi mereka dengan perasaan yang bercampur. Di hadapannya berdiri orang-orang yang dulu meninggalkannya. Di kegelapan, kini berdiri sebagai tamu yang membutuhkan. Ia tidak membalas dengan kezaliman. Ia memilih cara yang lebih dalam. Ujian. Yusuf menanyakan tentang keluarga mereka, tentang ayah yang telah tua, tentang seorang saudara yang tidak ikut datang. Setiap pertanyaan terasa biasa, namun sesungguhnya sedang membuka lapisan masa lalu yang lama terkubur. Mereka menjawab seadanya tentang ayah yang masih hidup, tentang satu saudara yang ditinggalkan di rumah. Nama itu tidak disebutkan, tetapi cukup untuk membuat dada Yusuf menghangat dan perih sekaligus. Ia pun membuat keputusan. Mereka akan diberi jatah makanan. Namun, ada satu syarat. Mereka harus kembali bersama saudara yang tertinggal. Bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menguji. Saat mereka pergi, Yusuf memerintahkan agar barang-barang mereka dikembalikan diam-diam ke dalam karung. Sebuah kebaikan yang tersembunyi dan sebuah tanda bahwa hatinya belum mati oleh luka. Perjalanan pulang terasa berat, bukan karena beban barang, tetapi karena syarat yang dibawa. Ketika mereka tiba di rumah, Nabi Yakub menyambut dengan harap yang tertahan. Ia mendengar cerita tentang penguasa negeri itu, tegas, adil, dan penuh wibawa. Ia mendengar pula tentang permintaan membawa satu anak lagi. Hati Yakub kembali diuji. Ia terdiam lama, bukan karena ia pelit pada anaknya, tetapi karena luka lama belum sembuh. Ia telah kehilangan Yusuf, dan kini ia diminta melepas satu lagi. Namun, kebutuhan memaksa, dan janji harus diminta. Dengan suara berat, Yakub akhirnya meminta sumpah. Sumpah bahwa anak itu akan dikembalikan, kecuali jika mereka benar-benar tak berdaya. Sebuah perjanjian yang lahir dari luka, namun dibalut tawakal. Allah mengisyaratkan momen ini sebagai ujian lanjutan kesabaran Yakub saat ia kembali dihadapkan pada perpisahan demi harapan. Quran Surah Yusuf 62
Malam itu, Yakab kembali sendiri dengan doanya. Kesedihan belum diangkat, jawaban belum diberikan. Namun, jalan menuju jawaban itu kini semakin dekat. Perjalanan kedua itu terasa lebih berat dari yang pertama. Kali ini, mereka membawa satu amanah tambahan seorang adik yang dititipkan dengan sumpah. Nabi Yakab melepas mereka dengan hati yang bergetar, namun dengan tawakal yang utuh. Ia mengajarkan satu hal sebelum berpisah. Masuklah ke negeri itu melalui pintu-pintu yang berbeda, bukan untuk menolak takdir, tetapi sebagai ikhtiar seorang ayah yang telah terlalu sering kehilangan. Di negeri itu, Nabi Yusuf menyambut mereka kembali. Kali ini, pandangannya jatuh pada sosok yang paling muda. Ada getar yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mendekat, memeluknya dalam diam, dan menenangkan hatinya dengan kalimat yang hanya mereka pahami, bahwa apapun yang terjadi, Allah sedang mengatur segalanya. Jamuan disiapkan, wajah-wajah lama duduk kembali di hadapannya. Namun, di balik keramahan itu, Yusuf menata satu ujian terakhir, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membuka kebenaran yang lama tertutup. Ketika rombongan bersiap pulang, sebuah benda diletakkan diam-diam di dalam karung. Lalu teriakan itu terdengar, tuduhan pun jatuh. Pencarian dilakukan, dan benda itu ditemukan. Waktu seakan berhenti. Mereka terdiam antara terkejut dan putus asa. Sumpah telah diucapkan, amanah telah diterima, dan kini satu anak harus tertahan. Peristiwa ini Allah abadikan sebagai bagian dari rencananya yang halus saat cawan itu ditemukan, dan hukum negeri berlaku. Quran Surah Yusuf 69-76. Di hadapan kenyataan itu, mereka tidak bisa berbuat banyak. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan satu keputusan pahit, pulang tanpa membawa amanah sepenuhnya. Sementara itu, di rumah, Nabi Yakab menunggu dengan hati yang kembali dicekam. Ketika kabar itu sampai, ia terdiam lama. Luka lama terbuka, dan kehilangan kembali berulang. Namun kali ini, kesedihannya lebih dalam, karena yang hilang bukan hanya seorang anak, melainkan kepercayaan yang telah ia titipkan dengan doa. Dan di titik inilah, kesabaran itu diuji hingga ke akarnya, bukan untuk sehari, bukan untuk setahun, tetapi untuk sisa waktu yang hanya Allah tahu. Berita itu akhirnya sampai, bukan dengan suara keras, bukan dengan tangisan, tetapi dengan kalimat yang terasa berat di udara. Nabi Yakab mendengarkan tanpa menyela setiap kata tentang tuduhan, tentang hukum negeri, tentang anak yang harus ditinggalkan semuanya. Jatuh ke hatinya seperti batu yang ditumpuk satu persatu. Kali ini bukan satu, tetapi dua. Yusuf telah lama pergi, dan kini satu lagi menyusul dalam cara yang hampir sama ditinggalkan. Tanpa kepastian, anak-anaknya mencoba menjelaskan. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak berkhianat, bahwa semua terjadi di luar kendali. Kata-kata itu terdengar seperti gema dari masa lalu, dan Yakab mengenalinya terlalu baik. Ia tidak membentak, ia tidak membongkar kebohongan lama, ia hanya memalingkan wajahnya. Kesedihan itu kini tidak lagi mencari jalan keluar, ia menetap sepenuhnya. Maka Yakab mengucapkan kalimat yang lahir dari hati yang telah terlalu lama menahan. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegundahanku kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada anak-anaknya, tetapi kepada Rob yang melihat seluruh rangkaian takdir. Allah mengabadikan kalimat ini sebagai puncak kejujuran iman seorang nabi. Quran Surah Yusuf 86. Sejak hari itu, Yakab semakin menyendiri. Tangisannya bukan lagi karena terkejut, melainkan karena rindu yang tak tahu kemana harus pulang. Matanya semakin redup memutih oleh air mata yang terlalu sering jatuh. Anak-anaknya mulai khawatir. Mereka berkata bahwa ayah mereka akan binasa oleh kesedihan. Namun Yakab tidak marah. Ia tahu orang yang belum merasakan kehilangan panjang tidak akan memahami luka yang menetap. Di tengah kepedihan itu, satu hal
tidak pernah padam harapannya kepada Allah. Ia tidak berkata bahwa segalanya telah berakhir. Ia tidak mengucapkan putus asa. Ia justru menunggu dengan sabar yang hampir tak terlihat, namun sangat hidup. Karena di titik terendah inilah, ketika manusia mengira semuanya telah selesai, Allah biasanya memulai bab yang baru. Kesedihan itu tidak membuatnya berhenti, justru menguatkan sesuatu di dalam dirinya. Di tengah tubuh yang melemah dan penglihatan yang semakin redup, Nabi Yakub berdiri dengan satu keyakinan yang tidak pernah mati. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata orang yang bersabar. Ia memanggil anak-anaknya bukan untuk mengungkit kesalahan, bukan untuk meluapkan duka. Dengan suara yang pelan namun tegas, ia memerintahkan sesuatu yang mengejutkan mereka, agar mereka kembali mencari bukan hanya satu, tetapi dua yang telah hilang. Nama itu kembali diucapkan, Nabi Yusuf. Anak-anaknya terdiam. Bagi mereka, itu harapan yang terlalu jauh. Bagi Yakub, itu keyakinan yang tak pernah padam. Ia berkata agar mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah, karena hanya orang-orang yang kafir yang memutus harapan darinya. Kalimat itu bukan sekadar nasihat, ia adalah hasil dari iman yang telah ditempa puluhan tahun oleh kehilangan. Allah mengabadikan perintah dan keyakinan ini sebagai puncak optimisme, iman di tengah duka. Quran Surah Yusuf 87. Yakub tidak menjanjikan hasil. Ia tidak memastikan pertemuan. Ia hanya memastikan satu hal, Allah masih menjadi tempat bergantung, dan anak-anaknya pun kembali melangkah, bukan lagi dengan keyakinan penuh, melainkan dengan rasa bersalah yang mulai menyesakkan. Sementara itu, di tempat yang sama seperti sebelumnya, roda takdir kembali berputar. Orang-orang yang pernah berdiri di hadapan kekuasaan, kini kembali sebagai pencari belas kasih. Dan jarak antara doa seorang ayah dan jawaban dari langit kini hanya tinggal selapis waktu. Langkah-langkah itu kembali berhenti di tempat yang sama, namun hati mereka tidak lagi sama. Wajah-wajah yang dulu datang dengan kepercayaan diri kini dipenuhi letih dan penyesalan. Mereka berdiri di hadapan penguasa itu tanpa daya, membawa kata-kata yang jujur untuk pertama kalinya. Mereka berbicara tentang ayah yang telah tua, tentang kesedihan yang tak lagi bisa disembunyikan, tentang keluarga yang kian rapuh oleh kehilangan. Di hadapan mereka, Nabi Yusuf mendengarkan dalam diam. Setiap kata tentang ayah mereka menusuk lembut ke dalam hatinya. Nama itu, ayah membuka pintu yang selama ini ia jaga rapat. Dan ketika mereka meminta belas kasih, bukan dengan tipu daya, tetapi dengan kerendahan hati, Yusuf tahu waktunya telah tiba. Ia memandang mereka satu persatu, wajah-wajah yang dulu menjatuhkannya ke sumur, wajah-wajah yang kini berdiri tanpa pelindung. Lalu, dengan suara yang tenang namun mengguncang, ia berkata siapa dirinya sebenarnya. Kata-kata itu membuat mereka terpaku. Waktu seakan berhenti. Penyesalan datang terlambat, namun datang sepenuhnya. Mereka mengenali kebenaran itu bukan hanya dari wajah, tetapi dari akhlak, dari cara memaafkan yang tidak dibuat-buat, dari ketenangan yang tidak menyimpan dendam. Allah mengabadikan momen ini saat Yusuf mengungkapkan jati dirinya dan saudara-saudaranya terkejut oleh kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan. Quran Surah Yusuf 88-90. Namun yang paling mengejutkan bukanlah pengakuan itu, melainkan apa yang menyusul setelahnya. Yusuf tidak menuntut balas. Ia tidak membuka luka lama. Ia berkata bahwa tidak ada celaan bagi mereka hari itu. Ia memaafkan sepenuhnya, karena ia tahu semua yang terjadi bukan kebetulan. Sumur, perpisahan, penjara, dan kekuasaan, semuanya adalah jalan yang Allah susun dengan presisi yang tidak pernah gagal. Dan dari semua peristiwa itu, ada satu tujuan besar yang kini mulai tampak jelas, mengembalikan seorang ayah dari kesedihan panjangnya. Maka Yusuf menyiapkan sesuatu, bukan hukuman, bukan tuntutan, melainkan
kabar yang akan mengguncang rumah tua di kanan, kabar yang akan mengangkat duka dan mengembalikan cahaya pada mata yang telah lama gelap oleh air mata. Kabar itu akhirnya berangkat lebih dulu dari langkah kaki, bukan dengan teriakan, bukan dengan utusan yang panjang bicara, hanya dengan sehelai baju dan doa yang menyertainya. Di hadapan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf menyerahkan bajunya, bukan sekadar kain, melainkan tanda. Ia meminta agar baju itu dibawa pulang dan diletakkan di wajah ayah mereka. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada janji berlebihan, hanya keyakinan bahwa Allah telah menetapkan waktunya. Rombongan itu pun berangkat. Kali ini bukan membawa syarat, bukan membawa tuduhan, melainkan membawa harapan. Di rumah yang sunyi, Nabi Yakub duduk seperti biasa. Penglihatannya hampir tak lagi berguna, namun hatinya justru terasa hidup. Tiba-tiba, tanpa sebab yang terlihat, dadanya bergetar. Ia mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Ia mencium bau Yusuf. Mereka mengira kesedihan telah membuatnya berhalusinasi. Mereka berkata bahwa Yakub masih tenggelam dalam kenangan lama. Namun Yakub tidak membantah. Ia tidak menjelaskan. Ia hanya menunggu karena ia tahu apa yang datang dari Allah tidak membutuhkan pembelaan. Saat rombongan itu tiba, baju itu pun diletakkan di wajahnya, dan di detik itulah sesuatu yang telah lama hilang kembali. Pandangan yang memutih oleh tangisan perlahan terang. Air mata yang dulu menggelapkan kini membersihkan. Dan Yakub melihat lagi, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang penuh syukur. Allah mengabadikan momen ini sebagai pengangkatan. Duka yang lama tertahan saat bau Yusuf tercium dan penglihatan Yakub kembali pulih. Quran Surah Yusuf 93-96. Kesedihan yang bertahun-tahun tidak diangkat sekaligus. Ia diangkat perlahan, dengan cara yang lembut dan tepat pada waktunya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata yang jatuh di wajah Nabi Yakub bukan lagi air mata kehilangan, melainkan air mata syukur. Perjalanan itu kini berbalik arah, bukan lagi dari harapan menuju ketidakpastian, tetapi dari keyakinan menuju pertemuan. Nabi Yakub bersiap meninggalkan tanah yang telah lama menjadi saksi air matanya. Langkahnya tidak lagi ragu, pandangannya telah kembali. Tetapi yang paling berubah adalah hatinya, tenang, penuh, dan bersyukur. Di sepanjang perjalanan, ia mengingat tahun-tahun yang hilang, malam-malam panjang, doa-doa yang tak pernah ia tarik kembali. Dan kini, semuanya terasa dekat. Di negeri tujuan, Nabi Yusuf menanti, bukan sebagai anak yang dulu ditinggalkan, tetapi sebagai hamba Allah yang telah memahami makna takdir. Ia menata pertemuan itu tanpa kemegahan, berlebihan karena yang akan datang bukan sekadar ayah, melainkan jawaban dari doa yang panjang. Saat rombongan itu tiba, waktu seakan melambat, tatapan bertemu, langkah berhenti. Tidak ada kata-kata yang mendahului, hanya pelukan yang menutup jarak puluhan tahun. Air mata jatuh bukan karena luka lama dibuka, tetapi karena luka itu akhirnya sembuh. Di hadapan semua yang hadir, tak ada tuntutan, tak ada penyesalan yang diungkit. Yang ada hanya pengakuan sunyi bahwa Allah tidak pernah lalai sedetik pun. Keluarga itu berkumpul kembali. Yang hilang telah kembali, yang terpisah telah disatukan. Dan di saat itulah semua memahami kesedihan yang lama tidak diangkat bukan berarti diabaikan. Ia disimpan untuk diangkat pada waktu yang paling tepat. Pertemuan itu bukan akhir, ia adalah pemulihan. Di tempat yang baru, keluarga itu kembali menemukan bentuknya. Nabi Yakub kini dikelilingi oleh anak-anaknya, bukan lagi oleh bayang-bayang kehilangan. Setiap wajah yang dulu mengingatkannya pada luka, kini mengingatkannya pada rahmat. Dan di hadapannya berdiri Nabi Yusuf, bukan sebagai anak yang meminta maaf, tetapi sebagai hamba Allah yang memahami bahwa segala yang terjadi telah ditulis dengan hikmah. Mereka saling berbicara tanpa membuka kembali luka lama. Tidak ada tuntutan balas, tidak ada pengadilan keluarga. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa Allah telah mengatur segalanya.
dengan cara yang tak pernah mereka pahami di awal. Di saat itulah, mimpi lama menemukan maknanya, bukan sebagai kemenangan pribadi, melainkan sebagai penggenapan rencana Allah. Keluarga itu menunduk dalam syukur, dan Yakub tahu kesedihan yang pernah membutakan matanya telah digantikan oleh cahaya keyakinan. Allah mengabadikan momen penyatuan ini sebagai penegasan bahwa mimpi itu benar dan janji Allah selalu sampai pada waktunya. Quran Surah Yusuf 99-100. Tidak ada satu air mata pun yang sia-sia, tidak ada satu doa pun yang hilang. Dan dari semua yang telah terjadi, satu pelajaran berdiri paling jelas: penundaan Allah bukan penolakan, ia adalah persiapan. Waktu akhirnya melambat, tidak ada lagi perjalanan yang dikejar, tidak ada lagi kabar yang ditunggu dengan cemas. Nabi Yakub kini hidup di tengah keluarga yang utuh. Namun yang paling terasa bukanlah kembalinya semua yang hilang, melainkan tenangnya hati setelah badai panjang. Ia menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah yang dulu menjadi sumber luka, kini menjadi pengingat rahmat. Kesedihan yang pernah membutakan matanya tidak dihapus begitu saja dari ingatan. Ia tetap ada, bukan sebagai luka, tetapi sebagai saksi. Saksi bahwa iman pernah diuji hingga ke batasnya dan tidak runtuh. Dan di sisinya, Nabi Yusuf berdiri tanpa rasa unggul. Ia tidak membanggakan pencapaiannya. Ia tidak mengungkit masa lalu. Ia memahami satu hal yang kini juga dipahami ayahnya. Semua peran dalam kisah ini hanyalah titipan. Jika Yusuf tidak dijatuhkan ke sumur, ia takkan sampai ke singgasana. Jika Yakub tidak tenggelam dalam kesedihan panjang, ia takkan sampai pada sabar yang paling indah. Keluarga itu hidup dengan kesadaran baru bahwa takdir Allah seringkali baru terlihat indah setelah ia selesai melukai. Dan dari rumah yang dulu dipenuhi tangisan, kini terdengar doa-doa yang lebih tenang. Doa orang-orang yang telah belajar bahwa waktu Allah tidak pernah salah. Kesedihan itu akhirnya memiliki makna, bukan karena ia ringan, tetapi karena ia tidak sia-sia. Nabi Yakub kini memahami sesuatu yang dahulu hanya bisa ia imani, bahwa Allah tidak pernah menunda tanpa tujuan. Tahun-tahun kehilangan itu bukan hukuman, melainkan proses membentuk kesabaran yang tidak rapuh oleh waktu. Ia pernah menangis hingga penglihatannya memutih, namun dari mata yang hampir buta itulah ia melihat kebenaran paling jelas. Allah selalu dekat dengan hamba yang bersabar, meski pertolongannya tidak segera terasa. Dan Nabi Yusuf adalah bukti hidup dari hal itu. Anak yang pernah hilang kini menjadi sebab berkumpulnya kembali sebuah keluarga. Luka yang dulu memisahkan kini menjadi jembatan yang menguatkan. Kisah ini bukan tentang mukjizat yang datang tiba-tiba, bukan pula tentang doa yang langsung dikabulkan. Ini adalah kisah tentang doa yang dipelihara, tentang iman yang tetap berdiri meski jawaban terasa jauh. Banyak orang mampu bersabar sehari, sebagian mampu setahun, namun hanya sedikit yang mampu bersabar sepanjang hidup tanpa kehilangan keyakinan. Dan disitulah Nabi Yakub mengajarkan sesuatu yang tidak tertulis dengan tinta, tetapi dengan air mata, bahwa sabar yang paling indah adalah sabar yang tidak diketahui siapapun, kecuali Allah. Kisah ini tidak berakhir pada pertemuan, ia berakhir pada pemahaman, karena yang paling berharga dari perjalanan panjang ini bukanlah kembalinya Nabi Yusuf ke pelukan ayahnya, tetapi berubahnya cara Nabi Yakub memandang takdir. Ia pernah menangis hingga matanya memutih. Ia pernah menunggu hingga harapan dianggap tak masuk akal. Namun ia tidak pernah menuduh Allah lalai. Dan itulah pelajaran terbesar dari kisah ini. Allah mampu mengangkat kesedihan seketika, tetapi terkadang Dia memilih menundanya agar iman tumbuh lebih dalam, agar doa menjadi lebih jujur, agar hamba belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Kesedihan panjang Nabi Yakub bukan tanda lemahnya iman, melainkan bukti kuatnya cinta dan sabar. Air matanya bukan keluhan, tetapi bentuk ibadah yang sunyi. Kisah ini mengajarkan bahwa menangis tidak membatalkan tawakal, bahwa rindu tidak berarti putus asa, dan bahwa waktu Allah tidak pernah salah
alamat. Jika hari ini seseorang merasa doanya terlalu lama dijawab, jika kesedihannya terasa tak berujung, ingatlah seorang nabi yang pernah buta oleh tangisan, namun tetap berkata, "Aku mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah." Dan pada akhirnya, Allah mengembalikan segalanya, bukan hanya dengan jawaban, tetapi dengan pelajaran yang jauh lebih berharga. Karena di balik setiap kesedihan yang lama, Allah sedang menyiapkan akhir yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersabar.